Seorang wanita asal Tiongkok memutuskan bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel, IDF. Namun sayangnya, wanita tersebut justru diruda paksa oleh rekan-rekannya sendiri yang merupakan tentara Zionis. Al-Mashhad menginformasikan seorang tentara wanita diruda paksa oleh rekan-rekannya. Dalam pemberitaan tersebut turut menampilkan tampang dari tentara wanita asal Tiongkok yang bernama Abigail. Sayangnya tak dijelaskan secara rinci alasan wanita berkacamata itu memilih gabung IDF. Namun di tengah keterlibatannya membantu IDF, Abigail justru mendapat perlakuan tak bermoral. Pasalnya, Abigail diruda paksa oleh rekan-rekannya sendiri. Sementara Al-Watan melaporkan sebuah skandal terungkap di kalangan tentara Israel. Pasalnya, tentara Zionis meruda paksa rekannya sendiri selama aktivitas operasional di puncak Perang Gaza. Perusahaan penyiaran Israel melaporkan tentara Israel melakukan ruda paksa saat malam hari. Bahkan tindakan keji itu dilakukan selama berminggu-minggu perang di Gaza. Rupanya skandal ini sudah menjadi permasalahan Israel sejak bulan November. Media Haaretz melaporkan bahwa sekira sepertiga tentara wanita yang melakukan wajib militer menjadi sasaran pelecehan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pangkalan Pendudukan Amerika Serikat, AS, yang berada di ladang minyak Al-Omar di pedesaan timur Deir ez-Zor, Suriah kembali menjadi target serangan. Sebelumnya, dua kapal mereka juga menjadi target serangan Angkatan Bersenjata Yaman, IAF, di Laut Merah. Menurut laporan Al-Mayadeen, pangkalan militer AS itu diserang oleh 3 drone. Ledakan hebat terdengar di ladang minyak Al-Omar, disertai dengan kendaraan udara tak berawak yang melayang melintasi wilayah udara kawasan. Helikopter AS sedang melakukan penerbangan besar-besaran setelah serangan tersebut. Bahkan, lintasannya meluas hingga ke garis demarkasi antara tentara Arab Suriah dan pasukan Demokratik Suriah yang didukung AS di pedesaan Deir ez-Zor. Hal ini terjadi setelah Kataib Hizbullah di Irak mengumumkan penghentian operasi mereka. Tujuannya, agar tidak bertentangan dengan keinginan pemerintah Irak di tengah negosiasi mengenai kehadiran AS di Irak. Sementara dua kapal AS di Laut Merah juga diserang Houthi pada Rabu, 31 Januari 2024. Dikutip dari Al Arabiya, Houthi menembakkan rudal ke kapal perang AS USS Gravely. Kemudian beberapa jam setelahnya, Houthi menargetkan kapal dagang Amerika di Teluk Aden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penembak jitu Brigade Al-Qassam berhasil membunuh seorang perwira elit tentara Israel, Mayor Yitzhar Hoffman. Hoffman sendiri memiliki kedudukan penting selama konflik dengan Hamas. Menurut laporan media Israel, Hoffman merupakan komandan unit elit Shaldag Angkatan Udara, AU, Israel. Ia bahkan menjadi salah seorang komandan AU yang terkemuka. Dikutip dari tribunnews.com, tewasnya Hoffman di Gaza ini menjadi pukulan telak bagi rezim Benyamin Netanyahu. Pasalnya, perwira elit itu merupakan dalang di balik serangan ke Gaza. Hoffman bertanggung jawab atas pemboman rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Menurut media Israel, Hoffman mengawasi serangan dan pengepungan kompleks medis itu. Hoffman diketahui termasuk di antara 4 tentara Israel yang terbunuh di Gaza pada Rabu, 31 Januari 2024. Dirinya tewas saat pejuang perlawanan Palestina menggerebek daerah Al-Shati. Video detik-detik penembakan terhadap Hoffman pun turut dipublikasikan Brigade Al-Qassam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Brigade Martir Is Aldin Al-Qassam menerbitkan adegan operasi penembak jitu tertentu di Tal Al-Hawa dan Sheikh Radwan yang dilakukan pada Kamis, 1 Februari 2024. Tembakan itu menghancurkan kendaraan militer Zionis hingga terbunuhnya seorang perwira IDF. Tentara Pendudukan mengumumkan bahwa tentara yang terbunuh itu ialah seorang perwira terkemuka dari unit khusus Shaldag berpangkat mayor. Sementara dari video terlihat, 2 tentara Israel lainnya langsung berlari setelah perwiranya tewas. Tak hanya perwira, Brigade Al-Qassam juga menargetkan musuh dengan rudal saat tentara Israel juga bersiap menembak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Angkatan bersenjata Yaman kembali menargetkan kapal Inggris di Laut Merah. Hal ini turut dikonfirmasi oleh juru bicara YAF, Brigadir Jenderal Yahya Saree, pada Kamis, 1 Februari 2024. Menurut informasi, Angkatan Bersenjata Yaman, YAF, menargetkan kapal kargo Inggris yang berlayar melalui Laut Merah menuju pelabuhan Palestina yang diduduki Israel. Dikutip dari Al-Mayadeen, serangan dilakukan dengan menggunakan rudal anti kapal. Saree menegaskan, operasi Angkatan Laut dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina dan sebagai tanggapan terhadap agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Pengumuman tersebut muncul kurang dari 24 jam setelah juru bicara tersebut mengatakan bahwa Angkatan Laut YAF melakukan operasi militer tingkat atas yang menargetkan kapal kargo Amerika MV Koi. Kapal AS itu diserang saat sedang menuju ke pelabuhan Palestina yang diduduki Israel. Yaman mengklaim, rudal anti kapal yang ditembakkan langsung menabrak kapal. Tak hanya kapal kargo, Houthi juga menembakkan rudal ke kapal perang AS USS Gravely pada Rabu 31 Januari pagi. Serangan itu sempat ditepis oleh pasukan AS menggunakan sejumlah peluru. Namun setelahnya, Houthi kembali menyerang kapal perang tersebut dengan rentetan rudal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.